Di Indonesia, kerja lembur tanpa dibayar udah jadi hal yang hampir biasa. Padahal, ini bukan cuma soal jam kerja yang panjang, tapi soal bagaimana perusahaan dan budaya kerja di sini udah terstruktur untuk bikin pekerja rela ngorbanin waktu, tenaga, dan kesehatan mereka demi hal yang gak jelas. Banyak orang yang nganggep lembur itu cuma konsekuensi dari kerja keras atau tanggung jawab. Tapi kenyataannya seringkali itu cuma dalih buat nutupin eksploitasi yang terus berlanjut tanpa ada kompensasi yang pantas. Dari kontrak kerja yang gak jelas sampai budaya perusahaan yang menekan, pekerja yang seringkali cuma dianggap sumber daya yang diperas semaksimal mungkin tanpa ada rasa tanggung jawab balik dari perusahaan. Di balik semua itu, ada sebuah sistem yang terus berjalan karena ketidakfahaman, ketakutan akan kehilangan pekerjaan, dan tekanan sosial yang ada di kantor. Kita lihat gimana sistem ini bisa membuat lembur tanpa bayaran jadi hal yang normal, padahal pada kenyataannya ini jauh dari yang ideal. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas lebih dalam gimana fenomena ini terjadi dan kenapa hal ini masih terus berlanjut. Meski udah banyak yang tahu itu salah. Buat tahu keseluruhannya semuanya udah kejelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Di banyak kantor, kontrak kerja udah jadi kayak formalitas belaka, ditandatangani buru-buru. Kadang bahkan sebelum lo bener-bener baca, gak ada ruang buat negosiasi, gak ada kesempatan buat nanya terlalu banyak, karena kesannya kalau lo kebanyakan tanya, lo dianggap gak butuh kerja ini. Padahal justru disitulah perangkap dimulai. Banyak istilah abu-abu yang ngebuka celah buat penyalahgunaan. Kalimat kayak bekerja berdasarkan target, bukan waktu. Itu udah kayak template standar yang dipakai biar perusahaan bisa ngeluarin tenaga lo sebanyak mungkin tanpa harus bayar lebih. Fleksibel dalam konteks ideal, harusnya berarti lo punya kontrol atas jam kerja lo sendiri. Tapi di Indonesia, istilah ini malah jadi tameng buat perusahaan untuk jam kerja tanpa batas. Fleksibel itu artinya lo bisa disuruh kerja kapan aja, lembur tiap malam, dan tetap gaji standar. Gak ada tambahan, gak ada kompensasi, bahkan gak ada pengakuan bahwa lo lagi ngelembur. Karena secara dokumen, kerjaan lo cuma dianggap belum selesai. Banyak pekerja muda, apalagi fresh graduate, masuk dunia kerja dengan semangat tinggi, tapi malah tenaganya diperas. Mereka dikasih kontrak yang bahas soal tanggung jawab dan target, tapi nggak pernah bener-bener ngasih kejelasan soal jam kerja, hak lembur, atau batas-batas yang wajar. Bahkan kadang mereka nggak dikasih salinan kontraknya sendiri, dan itu dianggap biasa. Gue nggak ngomongin kasus 1-2 perusahaan, ini udah jadi pola umum di banyak sektor, terutama yang pakai sistem kontrak kerja jangka pendek atau outsourcing. Transparansi soal hak-hak dasar pekerja, termasuk lembur, sering diselipin dalam dokumen panjang yang ditulis dengan bahasa hukum, bikin banyak orang males atau bahkan nggak mampu ngerti. Akhirnya semua diserahin ke interpretasi perusahaan. Dan di situ letak masalahnya. Ketika semua keputusan tentang hak lo ditentukan sepihak, lo udah masuk ke sistem yang ngebunuh keadilan dari awal. Kerja lembur tanpa dibayar itu bukan sekedar pelanggaran kecil. Itu bagian dari struktur yang sengaja dibuat supaya buruh nurut tanpa banyak nuntut. Dan semua itu dimulai dari kontrak, dari selembar kertas yang seharusnya jadi alat pelindungan, tapi justru berubah jadi alat legitimasi eksploitasi. Ketika lo nggak ngerti kontrak lo sendiri, lo jadi sasaran empuk. Dan yang lebih parah, lo bisa dibikin ngerasa itu semua normal. Padahal nggak ada yang normal dari kerja lebih tanpa dibayar. Itu bukan loyalitas, itu pemerasan yang dibungkus profesionalisme. Di banyak tempat kerja di Indonesia, keberanian buat buka suara soal hak itu seringkali dipelintir jadi bentuk pembangkangan. Ketika seseorang karyawan nanya misalnya, apakah lembur ini ada kompensasinya? Pertanyaannya nggak dijawab dengan objektif atau profesional. Sebaliknya, dia langsung dikasih label nggak loyal, terlalu hitungan, kurang semangat tim, bahkan dianggap nggak punya mental kerja. Stigma kayak gini udah lama tumbuh dan dirawat secara kolektif, bukan cuma oleh manajemen, tapi juga rekan kerja yang udah lebih dulu terinternalisasi sama budaya pasrah. Ini yang bikin banyak pekerja akhirnya memilih untuk nerima apa adanya. Mereka tahu ada yang gak adil, mereka paham harusnya dapat lebih, tapi mereka juga sadar ada harga sosial yang harus dibayar kalau mereka bersuara, dan harga itu mahal. Karena di dunia kerja, lebih susah dilabelin sebagai troublemaker daripada jadi korban sistem. Lo bisa digeser secara halus, dipindahin ke proyek yang gak jelas, dikasih penilaian kinerja yang kurang maksimal, biarpun lo kerja mati-matian. Itu semua bisa terjadi tanpa ada satupun pelanggaran aturan yang eksplisit, karena sistemnya udah di-set supaya tekanan itu jadi bagian dari kultur, bukan dari kebijakan formal. Loyalitas jadi kata kunci yang seringkali dipakai buat nutup mulut orang, tapi definisinya udah dipelintir. Loyalitas yang idealnya harus berarti kerja dengan integritas, ikut tumbuh sama perusahaan, dan saling jaga antara manajemen dan karyawan. Tapi yang terjadi di lapangan, loyalitas dijadiin alat buat menekan hak bicara. Lo dianggap loyal kalau nggak banyak nanya. Lo dianggap berdedikasi kalau rela kerja sampai malam tanpa dibayar. Dan ironisnya, makin lo diem, makin lo dianggap profesional. Padahal budaya kayak gini berbahaya,
karena kalau satu orang yang nanya aja langsung dicap negatif, lo bisa bayangin berapa banyak ketidakadilan yang dibiarkan terus jalan. Ini bukan cuma soal uang lembur, tapi soal bagaimana pekerja dikondisikan buat takut ngomongin haknya sendiri. Dan selama rasa takut itu dipelihara, perusahaan bisa terus main aman. Mereka nggak perlu repot-repot transparan, nggak perlu takut diperiksa, karena semua orang yang tahu ada yang salah malah milih diam. Budaya malu komplain ini bukan muncul dari ruang kosong, ini hasil dari bertahun-tahun relasi kekuasaan yang timpang di dunia kerja. Pekerja dibiasakan merasa inferior, manajemen selalu punya kuasa naratif, dan yang berani bersuara malah dibikin jadi contoh buruk. Akhirnya muncul budaya diam kolektif. Semua tahu apa yang salah, tapi nggak ada yang mau jadi orang pertama yang ngomong. Karena di tempat kerja, kadang yang vokal bukan dilihat sebagai agen perubahan, tapi ancaman. Dan selagi itu nggak dilawan, lembur tanpa bayaran akan terus dianggap wajar, karena mereka yang harusnya bersuara malah dibikin bungkam. Di sistem ekonomi yang timpang kayak Indonesia, pekerja diposisikan kayak bidak catur yang gampang dikorbanin. Lo bukan cuma kehilangan daya tawar, lo bahkan gak punya banyak pilihan sejak awal. Ketika kebutuhan hidup lo naik terus setiap tahun, harga bahan pokok, kontrakan, biaya transport, pendidikan anak, tapi penghasilan lo stagnan di angka UMR yang bahkan kadang masih di bawah hitungan hidup layak, pilihan lo makin sempit. Mau nolak lembur, silahkan, tapi resikonya bisa langsung dirasain. Gaji lo bisa dipotong, lo bisa dicap gak kooperatif, atau lebih parah, digeser pelan-pelan dari sistem. Ketimpangan ini ngebentuk struktur relasi kerja yang timpang secara permanen. Bos bisa seenaknya narik jam kerja lo lebih panjang, nuntut loyalitas yang absurd sambil ngasih gaji yang pas-pasan. Dan lo nggak bisa protes karena lo tahu satu kata aja bisa bikin lo diganti dalam sehari. Di luar sana, selalu ada orang lain yang lebih terdesak dari lo. Ini bukan soal persaingan sehat, ini kompetisi bertahan hidup antar sesama pekerja miskin. Dan sistem ngedesain itu biar terus berlangsung. Lo dikondisikan buat mikir bahwa eksploitasi itu bagian dari syarat hidup. Lo nurut bukan karena setuju, tapi karena nggak punya ruang buat nolak. Apalagi kalau lo satu-satunya pencari nafkah di rumah. Banyak pekerja yang bawa beban keluarga di pundaknya, anak yang masih sekolah, orang tua yang sakit, cicilan yang harus dibayar tiap bulan, dan semua eksploitasi jadi sesuatu yang harus diterima dulu. Nanti aja dipertanyakan kalau udah lebih mapan. Padahal justru karena dieksploitasi terus, mereka nggak pernah bisa nyampe ke titik mapan itu. Lingkarannya muter di situ-situ aja. Dan masalahnya makin parah karena realitas ini dimaklumi banyak pihak. Perusahaan tahu, pemerintah tahu, bahkan masyarakat juga tahu. Tapi semua berpura-pura ini adalah harga yang wajar buat bertahan di dunia kerja. Ini bukan cuma masalah 1-2 individu. Ini sistem yang udah dibentuk dan dilanggengkan bertahun-tahun. Dan selagi lo hidup di dalam sistem itu, setiap hari yang lo rasain cuma 2 pilihan, tunduk atau kelaparan. Ketimpangan ini juga bikin banyak pekerja nggak punya energi buat mikir jangka panjang. Semua fokus cuma buat hari ini. Lembur nggak dibayar, jalanin aja. Pulang malam terus, biasa. Nggak sempet istirahat, ya udah. Karena waktu dan tenaga mereka habis buat ngejar napas di tengah tekanan ekonomi yang gak ngasih ampun. Lo jadi buruh yang bukan cuma lelah secara fisik, tapi juga secara psikologis. Karena lo tahu lo diperas, tapi lo juga tahu lo gak punya kekuatan buat kabur dari situ. Ini alasan kenapa banyak eksploitasi di tempat kerja bisa terus terjadi tanpa perlawanan. Karena pekerjanya udah di-framing buat percaya bahwa ini satu-satunya jalan biar tetap bisa makan, tetap bisa bayar kontrakan, dan tetap bisa hidup. Ini bukan soal malas melawan, ini soal sistem yang secara struktural bikin keberanian itu mahal harganya. Dan ironisnya, selama ekonomi makin timpang dan lapangan kerja makin sempit, keberanian itu makin sulit dicari. Jadi kalau lo lihat fenomena lembur tanpa bayaran terus berlangsung dari dulu sampai sekarang, ini bukan karena orang Indonesia malas menuntut, tapi karena sistem bikin mereka nggak punya banyak pilihan. Dan itu yang bikin eksploitasi jadi makin masif, karena semua pihak tahu lo butuh kerjaan itu lebih dari perusahaan butuh lo. Ketika lembur tanpa bayaran udah dianggap normal, yang sering dilupain itu dampak jangka panjangnya ke kesehatan. Ini bukan cuma soal fisik capek karena kerja kelamaan, tapi lo harus paham, sistem kayak gini pelan-pelan ngikis ketahanan mental. Lo kerja lebih dari 10 jam per hari, nyaris setiap hari, tanpa kompensasi, tanpa apresiasi, dan tanpa ruang buat pemulihan. Lama-lama, lo nggak cuma lelah, tapi juga kosong. Burnout itu nyata, bukan sekedar istilah. Lo mulai ngerasa hampa meskipun kerjaan tetap jalan. Fokus menurun, daya tahan tubuh drop, emosi nggak stabil, dan akhirnya relasi sosial juga kena. Tapi ironisnya, di banyak kantor itu dianggap resiko kerja biasa. Indonesia punya budaya kerja yang masih belum ngerti pentingnya work-life balance. Bahkan banyak orang yang ngeledek konsep itu kayak sesuatu yang cuma cocok buat negara maju. Padahal lo butuh waktu istirahat bukan karena manja, tapi karena otak dan tubuh lo bukan mesin. Dan ketika perusahaan gak ngasih ruang buat itu, bahkan eksploitasi waktu lo secara terang-terangan, maka kerusakan yang terjadi itu sistemik. Bukan cuma lo yang kena, tapi generasi pekerja secara kolektif jadi rusak secara perlahan. Pekerja di kondisi kayak gini juga rentan
rentan ngalamin masalah kesehatan kronis, tidur kurang, pola makan berantakan, gak sempet olahraga, dan mental terus-menerus ditekan. Ujung-ujungnya, angka penyakit degeneratif meningkat di usia produktif. Tapi karena gak ada yang ngaitin itu langsung sama sistem kerja, semua dianggap masalah pribadi, bukan struktural. Dan karena lembur gak dibayar, biaya pemulihan dari semua itu jadi tanggungan lu sendiri. Berobat bayar sendiri, terapi mental bayar sendiri, padahal tenaga lu diperas lebih dari seharusnya, dan perusahaan lepas tangan sepenuhnya. Ini bentuk eksploitasi paling licik, ngambil lebih banyak dari lu tanpa bertanggung jawab atas dampaknya. Masalah lembur tanpa bayaran di Indonesia nunjukin dengan jelas gimana sistem kerja sering banget manfaatin pengorbanan pribadi tanpa ada tanggung jawab balik dari perusahaan. Ini bukan cuma soal jam tambahan, tapi soal gimana pekerja dipaksa buat terus kerja tanpa kompensasi yang adil. Tenaga lu diperas, waktu lu diambil, tapi dianggap hal biasa seolah itu bagian dari loyalitas. Budaya ini terus jalan karena kontrak kerja yang gak transparan, tekanan sosial dari lingkungan kantor, dan narasi perusahaan yang dibungkus eksploitasi seolah-olah itu bentuk dedikasi. Well, gimana menurut lu tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.